Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Udaditya dari Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Sistem bilangan adalah sebuah sistem numerik yang digunakan untuk melambangkan sebuah angka. Numerik berbeda dengan angka karena numerik itu memiliki macam-macam jenis. Langsung saja ke penjelasannya. Jenis-jenis sistem bilangan terdiri dari 4 bagian, diantaranya adalah bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Masing-masing memiliki karakternya, yaitu bilangan biner yang memiliki 2 basis nilai yaitu 0 dan 1, dan oktal memiliki 8 basis nilai yaitu 0 sampai dengan 7. Bilangan desimal yaitu bilangan yang memiliki basis 10 dari 0 sampai 9, dan bilangan heksadesimal yang memiliki 16 basis dari 0 sampai F. Lalu bagaimanakah cara untuk mengkonversikan bilangan-bilangan berikut ke bilangan yang lebih mudah, yaitu desimal? Berikut caranya. Konversi pada bilangan biner. Bilangan biner ke desimal, untuk mengkonversikannya kita dapat mengkalikan 2 dengan masing-masing bilangan yang akan dipangkatkan sesuai urutannya, dimulai dari 0. Berikut adalah caranya. 10110 bilangan biner kita akan konversikan ke dalam bilangan desimal. Kita mulai dari 0. 0 dikali 2 pangkat 0. Maka hasilnya adalah 0. Begitu juga selanjutnya adalah 1 dikali 2 pangkat 1. Ya, hasilnya adalah 2. Pangkat ini menyesuaikan dengan urutannya. Begitu seterusnya. 1 dikali 2 pangkat 2, lalu 0 dikali 2 pangkat 3, dan 1 dikali 2 pangkat 4. Jika kita sudah mendapatkan hasilnya ini semua, kita jumlahkan semua hasil berikut dan kita akan mendapatkan bilangan desimalnya, yaitu 16 tambah 4 tambah 2, hasilnya adalah 22. Untuk mengkonversikan bilangan desimal ke biner atau sebaliknya, kita dapat membagi bilangan desimal tersebut dengan basisnya, yaitu 2, secara berturut-turut sehingga tidak bisa dibagi lagi. Dan dengan memperhatikan sisa yang dihasilkan saat membagi, kita dapat membentuk bilangan biner dengan mengurutkan sisa yang paling terakhir sampai yang paling awal. Contohnya adalah 22. Ini yang tadi ya, 22 bilangan desimal kita akan konversikan ke bilangan biner. 22 kita bagi dulu dengan 2, hasilnya adalah 11 dan tidak memiliki sisa, kita tulis saja 0. Dan selanjutnya kita ambil hasilnya tadi, yaitu 11 dibagi 2, dan maka hasilnya 5 dan menyisakan sisa 1. Begitu seterusnya, 5 dibagi 2, 2 sisa 1, lalu 2 dibagi 2, 1 sisa 0, lalu 1 dibagi 2, 0 sisa 1. Sampai di sini kita sudah tidak bisa lagi membaginya. Jadi hasilnya kita urutkan dari paling bawah, 1 0 1 1 0. Maka hasilnya adalah 1 0 1 1 0. Berikutnya adalah bilangan oktal.
Cara untuk mengkonversikan bilangan oktal sama seperti yang tadi, bilangan biner ya. Hanya saja kita ganti dengan mengkalikannya dengan 8. Ini adalah basisnya. Karena basisnya 8, jadi kita kalikan dengan 8. Contoh seperti berikut, 177 dalam bilangan oktal kita akan konversikan ke bilangan desimal. Kita mulai dari 7 dikali 8 pangkat 0, hasilnya 7. Lagi kita pindah ke angka 7 yang ada di sebelahnya. 7 dikali 8 pangkat 1, hasilnya 56. Begitu seterusnya, 1 dikali 8 pangkat 2 dan hasilnya 64. Jumlahkan lagi semuanya, hasil dari semua ini, maka kita akan mendapatkan bilangan desimalnya, yaitu 127. Untuk kebalikannya, desimal ke oktal, kita itu sama seperti konversi bilangan desimal ke biner, hanya saja kita membaginya dengan basisnya, yaitu 8 secara berturut-turut hingga tidak bisa dibagi lagi. Kita lihat contohnya berikut. 127 kita bagi dengan 8, maka hasilnya adalah 15 dengan sisa 7. Lalu ambil 15 bagi 8 lagi dan sisanya adalah 7, hasilnya 1. Lalu lagi ambil 1 dibagi 8, lalu hasilnya adalah 0 dengan sisa 1. Lalu kita urutkan dari yang paling bawah sampai yang paling atas. 177, itulah hasilnya. Bilangan oktalnya adalah 177. Berikutnya adalah bilangan heksadesimal. Cara untuk mengkonversikannya sama seperti tadi, kita kalikan dengan basisnya, itu 16. Masing-masing bilangan dengan pangkat yang sesuai kita kalikan dengan 16 dengan pangkatnya yang sesuai, dimulai dari 0 seperti tadi ya. Kita contohnya seperti ini. 9F adalah bilangan heksadesimal, kita akan konversikan ke bilangan desimal. Dimulai dari F itu adalah 15. Jadi 15 dikali 16 pangkat 0, hasilnya adalah 15. 9 kita kalikan dengan 16 pangkat 1, hasilnya 144. Kita tambahkan semua hasil tersebut dan kita akan mendapatkan bilangan desimalnya. Bilangan desimalnya adalah 159. Hanya saja ini bedanya karena bilangan heksadesimal itu memiliki basis nilai 16 dan nilai dari nomor 10 sampai dengan 15 menggunakan huruf, jadi kita sesuaikan dengan hurufnya. Sekarang jika kita balikkan desimal ke heksadesimal, kita hanya perlu membaginya dengan basisnya, yaitu 16. Sama seperti tadi, hanya saja kita harus memperhatikan hasil sisanya. Jika hasil sisanya itu melebihi angka 9, maka kita akan menggantinya dengan lambang hurufnya atau numerik hurufnya, itu dari A sampai F. Kita lihat contohnya. Contohnya yaitu 159 bilangan desimal, kita akan konversikan ke heksadesimal. 5
159 dibagi dengan 16, hasilnya adalah 9. Sisa 15. Nah, sisa 15 ini adalah kalau dalam bilangan heksadesimal dilambangkan dengan F. Jadi kita ganti dengan F. Lalu ambil 9 ini bagi dengan 16 lagi, hasilnya 0, sisa 9. Lalu urutkan dari yang paling bawah, hasilnya 9F. Operasi pada sistem bilangan. Operasi pada sistem bilangan memiliki cara yang sama seperti operasi bilangan biasa ya. Hanya saja dengan karakter bilangan-bilangan tersebut. Terus memperhatikan karakter bilangan-bilangan tersebut. Contohnya bilangan biner dalam pertambahan. Bilangan biner jika ditambahkan, kita harus memperhatikan rule-nya seperti berikut. 1 tambah 1 adalah hasilnya 0. Karena dia basis 2, jadi tidak ada angka lagi selain 1 dan 0. Maka hasilnya kembali ke 0 dan dia akan menghasilkan carry. Itu carry-nya 1. Carry ini adalah simpanan ya, simpanan. Jadi dia menyimpan satu nilai. Lalu untuk ini biasa ya, 1 tambah 0 tetap 1, 0 ditambah 1 tetap 1. Contohnya kita lihat ini. 1011 ditambah dengan 1101. Kita tambah susun saja agar dapat mudah dipahami, yaitu caranya 1 tambah 1, hasilnya seperti tadi, rule-nya 1 tambah 1 adalah 0 dan carry 1. Carry-nya kita bawa ke sini, lalu 1 ditambah 1 lagi 0, carry lagi ke sini, itu seterusnya 1 tambah 0, 1 ditambah 1 lagi 0, lalu carry lagi sini 1 ditambah 1 hasilnya 0, dan ditambah lagi 1 hasilnya 1, dan carry 1 kita langsung bawa ke sini, jadinya hasilnya adalah 110000. Ini 110000. Selanjutnya untuk pengurangan pada bilangan biner memiliki rule atau hukum seperti berikut. 1 dikurang 1 adalah 0. Ini biasa. 1 kurang 0 adalah 1 tetap. Nah, ini 0, jika 0 dikurang 1 adalah hasilnya 1. Ingat, karena bilangan biner itu hanya memiliki 2 basis nilai, jadinya jika 0 kita dikurang 1 itu akan kembali ke angka 1. Nah, tidak ada angka lain selain 0 dan 1, dan menghasilkan borrow yaitu 1. Borrow ini artinya adalah meminjam 1 ya, sama seperti pengurangan biasa ya. Contohnya seperti berikut. 1101 dikurang 1011. Kita lihat 1 dikurang 1 0 seperti biasa. 0 dikurang 1. Nah, ini 0 karena sudah tidak ada lagi angka dikurang 1, maka hasilnya adalah 1. Dan menghasilkan borrow yaitu dia meminjam ke sini. Jadi ini sudah jadi 0 ya, karena sudah dipinjam. Jadi 0 kurang 0 tetap 0. Tuh. Ini 1 kurang 1 juga 0. Jadi hasilnya kita baca dari sini 0 0 1 0. Ini harus tetap dibaca ya. Berikutnya untuk perkalian pada bilangan biner itu
Sama seperti kali susun biasa, hanya saja tetap memperhatikan rule yang tadi di pertambahan itu, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 0 dan carry 1. Itu harus diperhatikan saat kita mengkalikan susun bilangan biner. Contohnya seperti berikut: 1101 dikali 111. Seharusnya isi 0 ya di sini ya, tidak apa-apa. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 kali 1 juga hasilnya 1. Begitu seterusnya seperti perkalian biasa ya, sampai dapat seperti ini. Lalu kita tambahkan. Nah, di saat menambahkan ini kita harus memperhatikan rule tadi. Ini 1 di bawah turun, 0 tambah 1, 1 itu tambah 0, 1 tambah 1, 0. Ini rule yang tadi ya, carry 1. Jadi di sini ada 1 tambah 1, 0 tambah 1 lagi, jadi 1 tambah 0 tetap ya 1. Carry lagi ke sini 1 ditambah 1, 0 ditambah 1 lagi 1. Carry lagi ke sini 1 tambah 1, 0 dan carry 1. Ini langsung bawah-bawah. Jadi hasilnya 1011011. Ini hasil perkaliannya. Untuk bilangan oktal, caranya seperti bilangan biasa. Hanya saja perhatikan nilai maksimum dari bilangan oktal tersebut. Bilangan oktal hanya memiliki 8 basis nilai, yaitu 0 sampai 7. Jadi jika pertambahannya melebihi angka 7, maka akan menghasilkan carry 1, dan penambahan itu dimulai lagi dari angka 0, dari angka yang awal ya. Contohnya seperti berikut: 13 ditambah 15 dalam bilangan oktal. 13 tambah 15, 3 tambah 5, hasilnya adalah, nah ini kan seharusnya hasilnya 8 ya, karena 8 tidak ada di bilangan oktal, jadi kita ulang lagi dari 0. Dia akan menghasilkan carry dan ulang dari 0, jadi langsung hasilnya 0 karena 8 tidak ada, cuma satu nilai dia, lebihnya satu nilai, jadi sampai 0 dia berakhir. Lalu kita tambahkan ini seperti biasa, 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Ini sama seperti tambahan biasa ya, saya ingatkan lagi, cuma memperhatikan nilai maksimumnya. Untuk pengurangan juga seperti itu, kita harus memperhatikan nilai maksimum dan minimumnya. Nilai minimum ya, untuk pengurangan nilai minimumnya kita harus perhatikan, yaitu 0. Jika sudah lewat 0, maka itu akan diulang lagi ke 7, ke nomor 7, menghasilkan borrow 1. Contohnya seperti berikut: 5 dikurang 7. Nah ini kan sudah lewat 0, jadi kita ulang dari 7 lagi, 7, 6. Nah 6 hasilnya 5 dikurang 7 dan menghasilkan borrow sudah borrow ke sini ya, yang di sebelahnya. Jadi ini sudah 0, tidak ada angka lagi, jadi hasilnya adalah 6. Tuh seperti itu. Nah ini untuk menjelaskan lebih detail lagi ya, dapat dimengerti. Nih 5 kita dikurang 7, 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5, 6, 7. Nah hasilnya adalah 6. Jadi 5 kurang 7 hasilnya adalah 6. Dia ulang lagi dari angka 7 jika sudah melewati batas minimalnya. Terus selanjutnya untuk perkalian sama seperti ya perkalian biasa, tetapi tetap ya kita perhatikan batas nilainya.
Contohnya seperti berikut, 23 kali 3. 3 kali 3 9. Nah, tidak ada 9 ya. Jadi langsung saja sini carry 1, hasilnya 1, dan 3 kali 2 hasilnya 6. Lalu karena ada carry kita tambah 6 tambah 1 7, jadi hasilnya 71. Untuk operasi pada sistem bilangan heksadesimal, untuk pertambahannya sama ya seperti pertambahan biasa, hanya saja kita harus tetap melihat atau memperhatikan nilai maksimumnya. Jika dia melebihi angka 15 atau F ini, dia akan kembali ke 0 dan menghasilkan carry ya. Juga perhatikan jika nilainya melebihi angka 9, kita harus ganti nilainya dengan huruf, simbol huruf ya, yang A sampai F itu. Kita lihat contohnya seperti berikut, 9C ditambah 45, bilangan heksadesimal. Kita lihat C tambah 5. C ini adalah 12. Kita harus tahu C itu adalah 12. Saya 12 ya. 12 ditambah 5. Nah, 12 tambah 5 itu kan sudah lewat dari angka 15. Jadi kita ulang lagi dari 0 dan dia akan menghasilkan 1. Kita praktekkan lagi ya. Ini 12, misal 12 kita tambah dengan 5. 1 2 3, ulang dari 0 lagi, 4 5, dan hasilnya adalah 1 ya, hasilnya 1. Nah, ini adalah 1 dan carry dia 1 ke bawah ke sini, 9 tambah 1 yaitu 10, 10 tambah 4 14. Nah, ini 14 kita harus ganti dengan huruf yaitu E. 14 dalam heksadesimal dilambangkan dengan E. Selanjutnya untuk pengurangan bilangan heksadesimal ya, kita sama seperti pengurangan biasa, hanya saja kita harus melihat angka minimalnya ya. Jika lewat dari 0 dia akan kembali ke 15 dan baru 1. Sama saja semuanya seperti itu. Seperti tadi ya, kita lihat langsung ke contohnya. 15 dikurang 7. Nah, seharusnya ini F ya. F5 dikurang 7. F5 dikurang 7. 5 dikurang 7 hasilnya adalah E, yaitu 14. Ini 5 kurang 7. 1 2 3 4 5 dari 15 ya, 6 7 14 jadinya ya, diulang dari 15 ya, 14 jadinya, jadi 14 adalah E ya, E. Sekarang ini dia borrow 1 ke sini, F dikurang 1 itu 15 kurang 1 juga 14, hasilnya juga E. Jadi hasil dari pengurangan tersebut adalah E. Untuk perkalian pada bilangan heksadesimal sama seperti perkalian biasa juga, hanya saja kita harus memperhatikan nilai batasnya ya. Selalu ini untuk setiap bilangan selalu kita harus perhatikan nilai batasnya. Kita langsung ke contohnya. A3 dikali 5. 3 nih dari sini ya, 5 dikali 3 hasilnya yaitu 15. 15 adalah F ya, langsung saja kita tulis itu 1 digit, jadi dia masuk, tidak borrow dia ya, maksud saya carry, dia tidak bakalan carry,
karena 15 ada di heksadesimal, yaitu lambang F. Jadi langsung saja masukkan F ke sini, lalu 5 dikali A. Nah, A ini adalah 10 kan? Kita tahu bahwa A adalah 10. 5 dikali 10 seharusnya kan 50. Nah, kita 50 ini kita konversikan dulu ke heksadesimal. Jadi setelah kita konversikan kita dapat 32. Jadi langsung tulis di sini 32. Ya. Karena tidak ada angka lagi jadi tidak perlu di carry ya. Langsung saja 32 tulis di bawah. Hasilnya yaitu 32 F, itu hasilnya untuk perkaliannya. Baiklah, itulah pemaparan materi saya tentang sistem bilangan. Jika ada salah kata atau kekurangan dari saya minta maaf. Saya akhir kata saya sampaikan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.